mudah-mudahan semua ini menambah kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Hadirin rahimakumullah. Kita berbicara masalah hijrah. Karena hari ini banyak apa namanya itu istilah-istilah, ada generasi hijrah gitu kan, ada kelompok-kelompok hijrah gitu. Tentunya hijrah di sini kadangkala ya, dimaknai secara sempit ya. Sebatas hanya hijrah tentang akhlak misalnya gitu kan, secara pribadi atau ibadah atau muamalah yang sifatnya individu. Padahal hijrah secara syar'i itu bermakna lebih luas. Di sini kami akan mengutip ya, pendapat dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Risalah At-Tabukiyah, menguraikan ya, ada dua jenis hijrah. Pertama, hijrah bil al-jism atau hijrah fisik yang mana pernah dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW saat beliau hijrah dari Mekah ke Yathrib. Atau dalam arti kata lain ya, berhijrah dari negeri kufur ke negeri Islam. Yang kedua, ya, hijrah bil qalbi atau hijrah dengan hati. Dalam arti di sini adalah hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan selanjutnya Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa hijrah mengandung kondisi dari min dan menuju ila. Dengan demikian, hijrah hati bermakna dari cinta selain Allah menuju cinta kepada Allah saja. Dari ibadah kepada selain Allah menuju ibadah kepada Allah saja. Nah, dari rasa takut, berharap dan tawakal kepada selain Allah menuju takut, berharap dan tawakal hanya kepada Allah saja. Demikianlah sebagaimana perintah Allah kepada setiap muslim untuk berlari sekuat tenaga menuju dirinya. Wafiru ilallah, berlarilah kalian menuju Allah. Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 50. Maksudnya apa? Kita harus berusaha keras meninggalkan kemungkaran dan bersungguh-sungguh menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah hati ini utamanya harus dilakukan oleh penguasa. Mengapa? Karena kedudukan mereka menentukan baik buruknya rakyat. Imam Al-Ghazali menyatakan rusaknya rakyat adalah karena rusaknya penguasa. Oleh karena itu, para penguasa harus berada di barisan paling terdepan dalam meninggalkan segala kemungkaran. Seperti hianat terhadap rakyat dengan mengumbar janji palsu dan kebohongan kong kaling kong, menguras harta rakyat, mengeluarkan berbagai kebijakan zalim terhadap rakyat, memperkaya diri dan keluarga dengan memanfaatkan jabatan, membiarkan agama dinista dan sebagainya. Ikhwan fillah rahimahullah, ketahuilah sesungguhnya pangkal kemungkaran hari ini bukanlah semata-mata disebabkan oleh pribadi-pribadi yang bermaksiat kepada Allah. Kemungkaran hari ini berasal dari sikap umat yang berpaling dari syariat Islam. Inilah induk dari segala kerusakan yang menyebabkan kerusakan terjadi secara luas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasada
fil barri wal bahri bima kasabat aydinas liziqannahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Nah, Pak, maka perhatikanlah apa akibat hukum pidana Islam tidak diterapkan. Berbagai kejahatan merajalela, keadilan jauh dari harapan. Yang kecil dihukum berat, yang berkuasa diringankan hukumannya. Akibat aturan jahiliyah yang diterapkan, kesehatan rakyat tak lagi jadi perhatian. Undang-undang kesehatan yang baru justru menguntungkan para pengusaha di bidang kesehatan dan merugikan rakyat. Bahkan rakyat harus membayar sendiri biaya kesehatannya melalui BPJS. Tanggung jawab negara dikurangi dan dihilangkan. Akibat tadi berpedoman pada Islam, umat terancam akidahnya, penistaan agama silih berganti. Terakhir, seperti yang kita ketahui ya, ramai dibicarakan di masyarakat, ada sebuah pesantren di Indramayu ya, yang namanya Az-Zaitun. Nah, ini pertanyaannya mengapa dibiarkan? Nah, sementara yang benar-benar lurus berjuang demi Islam malah dibubarkan. Nah, belakangan komunisme diberi angin dengan Kepres nomor 17 tahun 2022, juga Inpres nomor 2 tahun 2023 menempatkan PKI sebagai korban pelanggaran HAM. Artinya TNI dan umat Islam yang salah. Ini jelas pemutarbalikan fakta. Iwan filah rahimahullah. Maka sudah saatnya umat menjadikan Islam sebagai dasar keyakinan dan aturan kehidupan dalam semua aspek, ekonomi, sosial, militer, politik, dan kenegaraan. Ini karena Islam adalah ideologi yang benar dan sempurna. Syariahnya memberikan perlindungan terhadap jiwa, harta, akal, kehadiran, dan nasab. Kelahiran dan nasab. Kehormatan, akidah, keamanan, dan negara. Ketahuilah, keadilan sistem Islam baru terwujud jika umat berislam secara total atau secara kafah. Tidak akan terwujud keadilan Islam jika ajaran Islam hanya diambil unsur spiritualnya dan moralnya saja. Sebaliknya, aturan ekonomi, pidana, dan politik Islam dicampakkan yang diterapkan adalah aturan demokrasi dan kapitalisme. Mengharapkan persoalan umat akan selesai dengan hanya mengangkat pemimpin beragama Islam tanpa penerapan hukum Islam adalah ilusi. Terbukti hari ini di tanah air, pemimpinnya Muslim, anggota dewannya Muslim, pejabat negaranya Muslim, namun persoalan umat tak kunjung selesai. Mengapa? Karena syariat Islam tidak mereka terapkan. Karena itu, di momen di bulan Rajab ini, saatnya kaum Muslim untuk berjuang, untuk berhijrah secara total dari sistem yang penuh kezaliman menuju keadilan Islam dengan cara yang menerapkan Islam secara kafah dalam naungan khilafah. Demikian, mudah-mudahan kultum bisa bermanfaat dan menjadikan suatu semangat kita untuk terus memperjuangkan tegaknya syariah dan khilafah, sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah, sehingga menjadikan negeri ini negeri yang baratun thayyibatun waribul ghafur. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.